Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan info dari sebuah berita. Di situ dituliskan katanya ada satu pinjol yang bermasalah yang belum mengikuti aturan dari OJK. Ya, jadi gini teman-teman ya. Di sini banyak sekali informasi tentang pinjaman online atau pinjol yang masih bermasalah karena belum menurunkan bunganya. Nah, menurut OJK ada satu pinjol yang memang belum menurunkan bunganya hingga saat ini. Nah, hal ini dikarenakan pinjol itu belum mendapatkan banyak pendapatan dan sudah banyak mengeluarkan dana untuk keperluan operasional mereka, pembiayaan pihak ketiga, dan pengeluaran perusahaannya mungkin dan lain-lainnya. Beberapa pakar ekonomi juga menyatakan bahwa pinjol di Indonesia seharusnya belajar dari praktek di Cina, di mana lebih baik untung sedikit namun berkelanjutan. Mereka menyarankan agar pinjol fokus pada berkelanjutan usaha, bukan hanya mengambil keuntungan maksimal di awal. Nah, kedepannya mereka juga disarankan untuk mengembalikan izinnya kepada OJK. Meskipun demikian, keadaan di lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha pinjol mengalami tekanan dari masyarakat di Indonesia. Semakin tinggi tekanan dialami masyarakat, nah hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat rela membayar apapun agar masalah mereka diselesaikan. Perlu ditekankan ya teman-teman ya, bahwa semua pengusaha pinjol di Indonesia menyatakan bahwa semakin tinggi tekanan dialami masyarakat, semakin besar pula ketersediaan dana yang mereka keluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Hotman Paris nih, sebelumnya, regulasi OJK belum sepenuhnya tertata dan belum mampu menyelesaikan semua permasalahan di dunia pinjol. Nah, jadi salah satu cara agar pinjol tidak dapat melanjutkan usahanya di Indonesia adalah dengan melakukan galbay, gagal bayar. Nah, untuk kalian yang belum berani melakukannya, pakar hukum sudah mengatakannya, yaitu Hotman Paris, ya nggak? Nah, dalam berita yang lain, ada artikel yang menyatakan ada 13 pinjol sebelumnya yang belum menurunkan bunga. Nah, ternyata banyak pinjol nakal yang bermain curang, ya. Jadi bukan satu, sebelumnya ada 13, mungkin sisanya 12 itu sudah menurunkan. Sebagai contoh, ada seorang teman yang baru saja mencoba menggunakan salah satu pinjol dan mendapatkan limit tertera sebesar 3 juta dengan rincian estimasi yang agak rendah nih, sesuai dengan peraturan OJK. Namun, kemudian teman tersebut melaporkan bahwa setelah beberapa menit saat mencoba mengajukan pinjolnya atau pinjamannya, limit yang diberikan jauh lebih rendah dan bunganya sangat tinggi. Seharusnya menurut peraturan OJK untuk pengguna baru, bunganya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dari sini dapat diambil kesimpulannya bahwa meskipun sudah ada perubahan dalam sistem dan penerapan aturan OJK, tetapi pinjol menyelipkan beberapa bunga tinggi dan pelayanan yang tinggi yang tidak sesuai untuk pengguna baru. Ya emang bunganya rendah, tapi biaya pelayanannya malah jadi tinggi. Sama juga bohong kan? Nah, hal ini menunjukkan adanya permainan dalam sistem, terutama untuk pengguna baru yang belum familiar dengan pinjol dengan bunga-bunga yang ditetapkan oleh mereka. Nah, pinjol nampaknya mencari keuntungan nih sebanyak-banyaknya dengan menyesuaikan bunga dan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, ini tanpa memperhatikan peraturan OJK secara menyeluruh. Nah, jadi bagi kalian yang merupakan pengguna baru atau mengalami masalah seperti galbay di salah satu aplikasi, namun ingin beralih ke aplikasi lain, perlu diingat ya, bahwa jika kalian mendapatkan bunga yang di luar peraturan OJK, itu menandakan bahwa kalian mungkin sedang dimainkan oleh pinjol tersebut. Nah, cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan tarik limit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, anggap aja ini sebagai bansos, tanpa membayar, ya nggak usah dibayar. Kenapa? Karena pinjol yang masih bermain nakal di belakang OJK ini perlu dibikin seperti itu. Jika izinnya dicabut, maka aplikasi tersebut akan hilang dari peredaran dari Play Store. Nah, setelah itu kita tidak berkewajiban untuk membayar karena OJK tidak akan bertanggung jawab terhadap pinjol yang sudah tidak ada di Play Store. Nah, jadi kesimpulannya perlu diperhatikan bahwa saat ini ada pinjol yang masih agak nakal nih, baik dari segi bunga maupun dari biaya layanannya, ya nggak? Yang pertama, itu saya temukan ada Pinjamyo yang banyak mendapatkan laporan dari pengguna baru ya. Terus kedua ada Shopee. Terus ketiga ada Tunai yang katanya tuh mulai desanya tuh teror ke kantor, terutama menjelang tanggal gajian ini nih, akhir bulan. Kalau sudah seperti ini, kalian disarankan untuk merekam percakapan dan mengirimkannya kepada OJK. Karena OJK adalah tempat untuk melaporkan kasus perpinjolan. Sementara kalau polisi sih yang jarang lah untuk menangani seperti ini. Jadi teman-teman, perlu diperhatikan, waspada terhadap praktek nakal dari pinjol. Jangan ragu untuk melaporkan ke OJK jika kalian mengalami situasi yang merugikan. Jadi, bagi kalian yang merasa si A mendapatkan bunga yang rendah, sementara si B mendapatkan bunga yang tinggi, itu bisa menjadi tanda bahwa pinjol tersebut dalam kategori pinjol nakal dan pinjol bermasalah. Apabila pinjol nakal sudah diingatkan oleh OJK, izinnya akan dicabut.
Nah, tugas kita semua nih teman-teman adalah untuk tidak menginginkan lagi adanya pinjol-pinjol yang berpraktik seperti ini. Jika ada, pinjol tersebut pasti akan mengalami kesulitan karena OJK sendiri telah mewajibkan pinjol memberikan modal usaha sebesar 2,5 miliar. Dan beberapa pinjol belum bisa memenuhi kewajiban itu. Itu faktanya. Nah, kemudian semua pinjol juga wajib memberikan asuransi gagal bayar khusus untuk nasabah, bukan hanya untuk pemberi pinjaman. Ya, nah, selanjutnya nasabah baru yang ingin minjam hanya boleh memiliki 3 aplikasi, tidak boleh dari itu. Namun kenyataannya ada informasi bahwa ada nasabah yang melakukan galbay di 5 aplikasi. Saya menyarankan untuk melakukan screening yang diwajibkan oleh semua pinjol yang seharusnya berlaku saat ini. Namun ya, banyak pinjol nakal yang masih beroperasi, terutama yang memberikan bunga tinggi. Jika kalian merasa mendapatkan bunga yang tidak sesuai atau mengalami galbay, sebaiknya screenshot aja ya, terus viralin aja agar izinnya segera dicabut. Oke, jadi gitu teman-teman ya, semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih tentang aturan hak kita sebagai pengguna pinjol ya. Jangan ragu untuk berbagi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.